wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa nikmat dari kita sekalian, sehingganya kita bisa bersilaturahim, bermuajahah di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini perkenankan kami untuk membacakan susunan acara atas pernikahan Ananda Rindu Maulida Yuniardi binti Sunardi dengan Ananda Ashar Firdaus Rafiq Ar-Rafiq bin Abdullah Iman almarhum dari Kemasan, Kecamatan Purwokarto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jampurasri 15 Juni 2021. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kata penyerahan dari pihak calon mempelai putra, acara yang ketiga kata sambutan sekaligus penerimaan dari pihak mempelai putri. Yang keempat acara ijab dan qabul. Acara yang kelima tausiah, nanti yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kua sekaligus khutbah nikahnya. Yang keenam penutup. Baiklah, untuk menambah keberkahan daripada acara yang kita lalui ini, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua kata penyerahan dari pihak calon mempelai putra kepada beliau yang bertugas, kami perkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, perkenankanlah marilah kita selalu tiada henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah, dan tidak lupa kesehatan dan keimanan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara walimatul urus dalam keadaan sehat walafiat.
Yang kedua, salam salawat marilah kita haturkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita, sehingga kita harapkan kita nanti di yaumul akhir mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbil Alamin. Kepada hadirin yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Sunardi dan Ibu Wahyuni sakeluarga yang saya hormati, di sini saya mewakili dari calon mempelai pria. Berhubung tadi malam sudah diterima pelamarnya, maka pada pagi hari ini calon mempelai pria saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Sunardi dan Ibu Wahyuni untuk dinikahkan kepada calon mempelai yang tersebut di sini, yaitu Rindu Mailanda Junairdi. Untuk itu, untuk dinikahkan, dan almarhum Bapak Giman dan Ibu Suyati sangat mengucapkan terima kasih atas pernikahan nanti. Semoga lancar, sukses, tiada halangan suatu apapun. Amin ya Rabbil Alamin. Saya kira cukup sekian sambutan dari saya. Banyak kesalahan saya dan ucapan saya yang kurang berkenan, untuk dimaafkan. Sebagai penutup, billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam, barito warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk acara yang ketiga, kata sambutan sekaligus penerimaan dari pihak mempelai putri. Pada beliau yang bertugas kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abdu. Wonten perwangkar ngatur, semoga langkung rumiyin kita menjalankan rasa syukur wonten ngaso dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat saha rahmat dumateng kita sedaya, sehingga kita ing saat menika saged nakempal kanthi bagas kewarasan. Salat masalam kita limpahaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang insyaallah kita pikantuk sawatipun awit donya ngantos mangke wonten ing yaumul qiyamah. Para rawuh kakung Megah Putri ingkang dahat hormatan, wau penyerahanipun dos sila kula nggih tak tumut basa Indonesia. Pangapunten dipun nggih. Untuk selanjutnya, saya atas nama dari keluarga Bapak Sunardi, keluarga besar, pertama mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu tamu undangan, wabil khusus pengambiong calon pengantin pria, dan juga yang pada saat ini telah
kita sama-sama menyaksikan dari kedua calon mempelai. Kedua kalinya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan dari Bapak, Ibu, tamu undangan sekalian. Dan yang ketiga, ucapan maaf yang sebesar-besarnya. Kemungkinan besar kedatangan Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa menyiapkan tempat, kemudian hidangan dan lain sebagainya nantinya. Kesemuanya itu adalah keterbatasan kami. Untuk itu sudilah kiranya Bapak Ibu hadirin sekalian untuk memberikan maaf atas segala kekurangan tersebut. Yang selanjutnya di depan telah diaturkan, yaitu kata penyerahan calon pengantin pria. Untuk ini saya atas nama Bapak Sunardi dan Ibu Wahyuni menerima atas penyerahan dari calon mempelai putra dengan tangan terbuka dan dengan suka dukanya manah kaulo. Yang selanjutnya kami sekeluarga mohon doa restunya, doa selamat untuk kedua calon mempelai. Segera akan kami laksanakan ijab dan kabulnya. Untuk itu sekali lagi mohon doa restunya dari Bapak Ibu hadirin sekalian. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kiranya hanya itulah kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Tentunya apa yang saya sampaikan, saya pribadi banyak kekurangan, banyak kekilafan. Untuk itu saya pun mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, wabil khusus kepada Sahibul Bait. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya acara yang keempat, ijab dan qabul. Dalam acara ini kepada beliau yang bertugas sebagai pencatat pernikahan untuk mempersiapkan diri dan sekaligus menempati tempat yang sudah disediakan. Namun sebelumnya saya panggilkan di sini untuk wali sah daripada mempelai putri sebagai wali sahnya. Ini Bapak Sunardi beserta Ibu, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakannya di teras yang sudah disediakan. Saya panggilkan untuk segera menempati tempat yang disediakan untuk Bapak Sunardi beserta Ibu, dan untuk saksinya pencatat kedua mempelai untuk bisa diantarkan. Bapak mempelai putra dan putrinya tolong dijemput di dalam apa di sini, ini kan di sini ya. Ya. Ada kondom 3,35 gram.
boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Jawa boleh. Yang kedua Pak Subanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'din amin. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang sempat hadir, baik yang datang dari desa Sumbermulyo dan sekitarnya maupun dari desa Kemasan, Olokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang kami hormati pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa yang sempat hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati Sohibul Baik, Bapak Sunardi dan Ibu Wahini sekeluarga besar. Yang kami hormati Ibu Sumiyati sekeluarga besar. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengantar pengantin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati yang berbahagia calon pasangan suami istri Saudara Azhar Firdaus Ar-Rafiq bin Giman almarhum dan Rindu Maulinda Yuniati binti Sunardi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada pagi hari ini kita hadir di majelis kalimatun nikah di kediaman Bapak Sunardi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah tersanjung kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya izinkan kami, saya Dennis Tangkal Sagi MM selaku Kepala KUA Kecamatan Baimbaran Timur, untuk melaksanakan pencatatan nikah pada pagi hari ini. Oleh karenanya, mari sama-sama kita ikuti akad nikah ini dengan seksama, dengan hikmat, dengan harapan dan doa kita semoga akad nikah pernikahan Rindu Maulinda Yuniardi kepada Azhar Firdaus Ar-Rafiq dapat berlangsung dengan hikmat, lancar, menjadi pernikahan yang barokah, yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Untuk itu mari kita ikuti, kita awali akad nikah ini diawali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya bacakan dulu biodata pernikahan pada pagi hari ini. Hari Selasa 15 Juni tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 5 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Pernikahan Saudara Azhar Firdaus Ar-Rafiq bin Giman almarhum Sukoharjo 5 April 1999 beragama Islam. Kemudian calon istri Rindu Maulinda Yuniardi binti Sunardi, Oku Timur 14 Juni tahun 2000 beragama Islam. Kemudian bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Rindu Maulinda, Bapak Sunardi, Oku Timur 7 November 1974 beragama Islam. Kemudian bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan kali ini yang pertama Bapak Suharto, Oku Timur 14 Desember 1970 setelah tanah kami. Beliau beragama Islam, alamat desa Sumbermulyo. Yang kedua adalah Bapak Subanto Sukoharjo 11 Oktober 1979 beragama Islam. Sebelah kiri kami, alamat beliau adalah Kemasan Olokarto. Baik, itulah biodatanya. Kemudian selanjutnya adalah ijab dan qabul atau akad nikah
oleh walinya dan tentunya oleh calon suami dengan mas kawin berupa seperangkat atau alat sholat dan emas 3,35 gram dibayar tunai. Ya. Kita sama gantengnya. Baik, sebelum kita mulai, kepada calon suami Azhar, Firdaus Ahmadi dan Rindu Maulinda yang dihargai yang ada di sebelah kita, saya perlu ingatkan bahwa menikah adalah risalah Allah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW yang bernilai ibadah. Maka karena nilainya ibadah, saya ingatkan, luruskan niatmu, bulatkan tekadmu, pernikahanmu ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi langsung iya, ada tuntutan ini. Iya. Ada suratnya? Ada suratnya? Dalam menekan asli Mas Azhar juga asli. Mas asli Jawa. Mas asli Jawa. Ditimbang lompat sendiri. Baik, jelasnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari sama kita ikuti. Mohon yang berada di sebelah kiri dan belakang saya untuk tidak berkata-kata terlebih dahulu, yang tidak mengganggu perjalanan akad nikah dan prosesi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali dengan bersama-sama membaca doa syahadat 3 kali, istighfarnya 3 kali dan membaca sholawat sekali. Dengan iringan doa, semoga pernikahan ini nanti dapat berlangsung lancar dan selalu mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, kita awali dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني.
Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah Habibul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun faqad fazal muttaqun. Ya Azhar Firdaus Ar-Rafiq bin Iman Al-Maruf يزوجك على ما أمر الله تعالى الإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Azhar bin Firdaus Ar-Rafiq bin Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Azhar Firdaus Ar-Rafiq bin Iman. Aku nikahkan kepadamu Rindu Maulina Yuniati, anak kandungku, dengan mas kawin, alat sholat, dan emas 3,35 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. من الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم شفع عن سيدنا محمد وعبد الله بالهدى والكرامه. بارك الله لكم وبارك عليكم وما بينكم وفي الخير. اللهم ألف بيننا Azhar Firdaus Ar-Rafiq wa Rindu Maulida Yuniati kama baina bina dan mu'minah wa alaihi wassalam wa alif bainahuma kama baina nabiyina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khalilal kubra wa syatar ridha birahmatika ya rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Jadikanlah mereka keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dengan ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh dan salihah, yang berbakti kepadamu, taat kepada orang tua serta berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Allahumma ya Allah, rahmatilah kami semua yang hadir dalam majelis ini dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia dan juga di akhirat kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Akad nikah telah usai dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keduanya menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, warahmah. Amin. Baik, kami persilakan istrinya datang.
Bapak Ibu yang kami hormati, dengan selesainya penandatanganan berita acara maka selesai sudah pelaksanaan akad pagi hari ini. Kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang Timur mengucapkan selamat kepada Azhar Firdaus Ar-Rafiq dan Rindu Maulinda Yuniarti sebagai pasangan suami istri. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga Anda berdua menjadi keluarga yang bahagia mulai hari ini hingga akhir nanti. Amin. Baik, kemudian pernikahan putra putri kita Azhar Firdaus Ar-Rafiq dan Rindu Maulinda Yuniarti tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang Timur dengan nomor akad nikah 0160/11/6 tahun 2021 dan telah disahkan oleh Kepala Bawah Kecamatan Pemalang Timur, saya Desa SMDM, dan dengan demikian pernikahannya mendapat perlindungan hukum di hadapan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Baik, Mas Azhar, ini ada diberikan ada barcode-nya ya, barcode. Nanti bisa dicek ya pakai data-data isinya proses yang ada di sini. Ini menunjukkan bahwa pernikahan Anda sudah di online kan ya. Ya Ustaz dulu seperti KTP sampai fresh ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf segala kekurangan. Acara akad nikah ini kita akhiri dengan bacaan doa alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri. Siap, 1, 2, 3. Ya, dah. 2, 3. Ya, siapa? Ya. Yuk. Dan 1, 2, 3. Sekali lagi. Dan 1 kamera. Oke ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, siap. Saling berpandangan, Mas. Saling berpandangan. Ya, noleh. Ya. Oke, siap. Ya. 1, 2, 3. Ya, kamera. 1, 2, 3. Cocok ya. Salaman dengan orang tua. Sekali dulu ya. Karena ada acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kawah. Puji syukur telah kita saksikan bersama hajat nikah secara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya untuk acara yang kelima, tausiah atau nasihat perkawinan kepada beliau Bapak Edi Susanto SAG MMM untuk bisa menyampaikan tausiah. Pada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini mohon maaf niki bahasane gaduh-gaduh Pak nggih. Saking Jawi jenengan sakit bahasa komring mriki asli Sumatera mboten saged, kula nggih mboten saged Pak sami nggih. Jadi bahasane gaduh-gaduh, ya bahasa Indonesia ya bahasa Jawa nggih. Kami ulangi, alhamdulillah syukur pada pagi hari ini enjing punika kita tansah keparingan
sehat rahayu wilujeng, sehat lahir saha batin, sehat kantongipun. Bapak lek mboten sehat kantongnya mboten dugi mriki Pak. Oleh tumbas bensin mboten kedah arta. Teristimewa nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat memenuhi undangan Sohibul Bait Pak Sunardi sekeluarga besar dalam rangka turut berbahagia, derek senang, derek bahagia atas pernikahanipun putra putri kita Rindu dan Azhar. Tepung kita sedaya mugi-mugi atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, kita dapat menggunakannya dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cobaan ujian yang tengah kita hadapi hari ini, yakni kita masih dalam pandemi COVID-19, segera Allah angkat penyakit itu sehingga kita menjadi sehat walafiat, kerja dan beraktivitas dalam sehari-hari tidak timbul was-was. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum panjang lebar, saya mau nanya dulu kepada Mas Azhar dan Mbak Rindu. Ini nasihat perkawinan mau panjang, sedengan, apa pendek? Panjang 1 jam, sedengan 15 menit, pendek 5 menit. Sedengan. Nah, lek rezeki jaluk panjang Pak, umur minta panjang, giliran nasihat perkawinan mintanya pendek. Jawab ijab kabul juga gitu, mintanya yang pendek, tapi kalau rezeki mintanya panjang, kalau umur mintanya panjang. Yes, gak apa-apa lah, yang penting syarat rukun sudah terpenuhi. Sebab Bapak Ibu, kadang kita ini sebagai, mohon maaf, sebagai saksi nikah ini kadang-kadang membingungkan pengantin Pak. Iya, ada loh itu Pak, pokoknya ijab kabul itu harus nyambung, harus satu napas, ya kan? Kadang-kadang kita tahu Pak ya, gitu ya, nyambung satu napas. Ya kalau mas kawinnya pendek Pak, kalau mas kawinnya baca surah Al-Baqarah gimana kalau nggak napas? Iya. Pada intinya ijab kabul itu qabil tuh, saya terima, itu nggak sah. Iya. Beberapa waktu yang lalu saya dapat tugas. Jadi pernikahan itu suaminya ini bisu Pak, amin ya, tunawicara, bukan sakit ngomong. Nah, iki piye iki carane? Nah, cukup iya. Dengan mas kawin berupa alat sholat dan emas 3,35 gram dibayar tunai. Sah Pak. Saestu Pak? Iya. Nggih, sah nih. Nah ini sing saged ngucap nggih, ngucap Pak, saya terima nikahnya. Nggih. Kalau nggak bisa ya wis apa diwakil nih? Saged Pak. Jadi misalnya Mas Azhar ini wakil ke Pak Badrun. Yang terima Pak Badrun, saya terima nikahnya Rindu bla 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 untuk Azhar. Nah gitu. Yang terima Pak Badrun, sah Pak. Tapi mosok akad nikah nerimone wakil, giliran wakil gak mungkin kan gitu ya. Baik Bapak Ibu ingkang kula hormati, ini permintaannya 15 menit Pak, 15 menit. 15 menit sudah kepotong mukadimah, 10 menit tinggal 5 menit ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kedua mempelai yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini serba berpasang-pasang Bapak Ibu. Ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam,
ada bumi, ada langit, ada panas, ada dingin, dan salah satunya adalah ada laki-laki, ada perempuan. Untuk apa? Untuk dijodohkan, untuk berjodoh. Maka tidak ada nikmat yang luar biasa selain nikmat iman dan Islam adalah nikmat berjodoh, Bapak Ibu. Di luar sana masih banyak, Pak, Ibu, teman-teman, mas-mas, mbak-mbak yang masih jomblo-jombloan dan jomblowati yang belum ketemu jodoh. Maka Mas Azhar dan Rindu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho Allah, atas izin Allah melalui ayahnya menikahkan Rindu kepada Azhar. Ini kalau nggak izin Allah nggak bisa, Pak, nggak bisa. Karena kita di dunia ini, kita umat manusia, kula panjenengan sedaya ini namun nglampahi tulisan catatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya nggak nyangka ketemu sama Pak Badrun, rekan kerja, ya guru, suka apa, tukar pikiran, tukar pengalaman. Beliau lebih dulu, nggak nyangka, Pak. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak kuasa Allah, Azhar dan Rindu nggak ketemu, nggak berjodoh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjodohkan pagi hari ini, maka kita tidak ada kata lain kecuali bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, Pak, apa wujud syukur itu? Wujud syukurnya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu wujud syukur kita. Makanya dalam Ibrahim ayat 7 kalau tidak salah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka Allah akan tambah. La azidannakum, akan ditambah. Tambah apanya, Pak? Tambah nikmatnya. Nikmat itu apa? Nikmat syukur, nikmat berbakti, nikmat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada, Pak, konsep orang yang diberi nikmat kemudian ibadahnya itu kendor, nggak ada, Pak. Justru tambah lagi, Pak, tambah lagi. Ketika kita diberi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita bersyukur, kemudian pengabdian kita, sholat kita, bakti kita kepada Allah makin kecil, sedikit, kualitasnya menurun, maka itu ujian, Pak. Ujian. Ketika kita diberikan nikmat Allah, maka harus bertambah rasa syukurnya, rasa pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang Islam jadi tambah bakti kita kepada Allah. Kalau selama ini hanya sholat 5 waktu saja, ya ditambahi sholat-sholat sunnah, ditambah dengan qiraatul Quran, ditambah dengan sodakoh kepada tetangga, kepada kerabat. Itu wujud syukur. Dan tidak ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita saling berbagi kepada sesama. Subhanallah, Bapak Ibu, sungguh sangat bahagia ketika kita bisa membantu dengan sesama. Ya Allah, amin, Pak nggih. Kalau Pak Badrun guru tukar pikiran, tukar pengalaman di tempat kerja, kalau Pak Suprapto guru kula, Pak. Saestu guru kula. Awet enom malah muridnya ubane wis akeh, Pak. Tengering gedang kesang, Pak nggih. Kendang kelingan kalih Gusti Allah. Iya. Baik, kita lanjutkan. Rindu dan Azhar. Yang kedua, tadi yang pertama sudah bersyukur, yang kedua adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Bapak Ibu, betapa pentingnya sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholah.
fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jadi pertama kali ibadah ketika kita di yaumul mahsyar nanti, di akhirat nanti, yang dinilai adalah sholat kita. Ketika sholat kita baik, maka seluruhnya akan baik. Ketika sholatnya diterima Allah, maka ibadah yang lain diterima. Tapi sebaliknya, ketika sholat kita tidak diterima, maka ibadah yang lain pun juga tidak diterima. Masya Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, betapa pentingnya sholat. Lek cara wong Jawa, Bapak Ibu ingkang saking Sukoharjo, lek cara mriki enten wong sugih sugih, lek cara galek sugih blegedua, sawahe ombo, kebune ombo, duwite yo akeh, napa lemune kathah, mesone kathah, tapi kalau tidak sholat Pak, hatinya gersang, kosong, karena tidak ada ruh kebahagiaan dalam hatinya. Itulah pentingnya sholat. Bahkan dalam satu kisah dinyatakan, orang yang sudah meninggal pun pengen hidup lagi. Untuk apa? Untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita Bapak Ibu, monggo yang masih sehat, yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, ayo kita giatkan sholat. Sholat 5 waktu. Alhamdulillah ketika kita bisa berjamaah. Bapak Ibu, hari ini kita masih dibuat bingung oleh keadaan. Kumpul-kumpul gini Pak, nggak oleh Pak. Jaga jarak, pakai masker, kemudian mengurangi mobilitas. Ya, ini ibadah loh Pak, ini ibadah ini. Ngaji kita ini ibadah. Tapi bandingkan ketika kita di pasar, di mall, di tempat hiburan, los-los aja Pak. Ya, cara saiki los dol. Bablas. Nah ini kita kurangi ya, Mas Ashar dan Rindu. Sholat 5 waktu. Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin faqad aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama. Gimana Pak? Mendirikan agama untuk dirinya. Sama dengan Mas Ashar dengan Mbak Rindu. Ketika Anda sholat 5 waktu berarti Anda menegakkan sholat, menegakkan agama dalam rumah tangga. Itu. Sholat ya? Iya, sholat 5 waktu. Itu ya Pak yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita makan, kambing makan. Kita minum, kambing minum. Kita tidur, kambing tidur. Kita kumpul dengan suami istri kita, dia juga kumpul. Yang membedakan sholat Pak. Mau saya bandingkan karo monyet kok gak pengen aman lah ya. Enggak Pak, kuane monyet juga kan. Itulah Pak, sholat 5 waktu. Yang ketiga, Rindu dan Ashar, berbaktilah kepada orang tuamu. Orang tuamu masih ada, maka berbaktilah. Buat mereka senang, ya, senangkan mereka. Apapun yang kita perbuat, ya, buatkan mereka senang. Ketika orang tua senang, maka Allah akan senang. Nggak dikit Pak, banyak banget. Orang yang ekonominya sudah mapan, ketika dia menyakiti hati orang tuanya, amit ngomong, rezekinya, harta bendanya yang dia miliki hilang seketika saja. Banyak Pak, banyak. Maka benar kata maqalah menyatakan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi ridhonya Allah terletak ridho orang tua, dan marahnya Allah juga marahnya orang tua. Marahnya orang tua juga marahnya Allah.
Ketika orang tua kita marah, maka aras goncang, Pak. Kenapa itu di Sumber Mulyo? Oh, ternyata rindu ini nyakiti hati orang tuanya. Makanya aras digoncang, Pak. Ditutup, Pak, rezekinya, Pak. Bisa jadi tetap dibuka, tapi keberkahannya ditutup. Pak, Bu, rindu dan asa, diingat. Kita ada di dunia ini lantaran ada orang tua. Rindu, bapak ibumu ini ada, maka kamu jadi ada. Ketika bapak ibumu ada tapi nggak berjodoh, kamu nggak ada loh, Rin. Ya, Azhar? Iya, nggak ada. Maka kita ada di dunia ini karena lantaran ada orang tua. Makanya Bang Haji Roma Irama menyebutkan ibu adalah keramat, keramat banget. Itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tinggal 2 menit lagi. Ini yang ketiga, yang keempat, ya, yang keempat. Harus rukun dengan tetangga, harus rukun dengan kerabat, harus rukun karo dulur, dimanapun. Siapa tahu dari mereka itulah rezeki mengalir ke kita. Pak, kita kaya, kita sehat, kita duit banyak, tapi nggak punya tetangga, Pak. Gimana, Pak? Perasaannya dia, Pak? Nggak penak, Pak. Nggak penak. Kita jadi kaya itu karena ada tetangga kita yang belum mampu, Pak. Makanya kita bisa disebut kaya. Dan kebahagiaan itu saya katakan di awal tadi, kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bisa membantu tetangga kita, bisa membantu saudara kita, bisa membantu sahabat kita, itu luar biasa. Senang loh, Pak. Dan itulah amal yang nanti akan kita bawa. Bapak Ibu yang kami hormati, sebanyak apapun, sebanyak atau sedikit apapun yang kita amalkan untuk perjuangan membantu tetangga, bersedekah kepada tetangga, kepada orang lain, ya itulah harta yang sesungguhnya untuk kita. Mohon maaf, mungkin Pak Prapto, Pak Badrun tahu, Pak Haji Sutrisno Sumberagung baru meninggal, Pak, kemarin. Insya Allah nanti malam itu malam ke-7-nya, dan juga barengan enggak lebih dari Pak Boira. Hartanya banyak, Pak, banyak. Siapa yang senang, Pak? Anak dan istri yang ditinggalkan. Iya. Nah, kita apa yang kita bawa? Ya amal kita, Bapak Ibu, bakti kita kepada orang tua. Bapak Ibu yang kami hormati, singkat saja yang terakhir, rindu dan ashar. Goleo rezeki sing halal, rezeki yang halal. Ashar sudah kerja? Kerja apa? Hah? Usaha. Usaha apa? Ayam? Ayam geprek. Boyo digowo terus. Kaya ngopo jajal ayam geprek kok Sukoharjo ki digowo ning Sumber Mulyo iki rasane kaya ngopo. Itu salah satu usaha yang halal, dengan catatan jalani dengan sebaik-baiknya. Lebih baik naik nih harga ketimbang ngapusi, ya. Iya, kalau harganya sudah naik, kualitasnya bagus, orang tetap akan kembali ke kita. Nah, itu rezeki halal. Rezeki halal itu yang seperti apa, ashar dan rindu? Rezeki halal itu yang mendapat barokah ridho Allah. Walaupun dikit, tapi rasanya banyak. Bapak Ibu, rezeki yang tidak halal banyak, Pak Bu, tapi rasanya dikit. Akhirnya dalam hati kita merasa kurang terus. Pengennya ini, terus kejar lagi, dan seterusnya. Kapan berhentinya? Kalau sudah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Selesainya kalau sudah dikubur. Lalu harta yang sesungguhnya seperti apa, Pak? Harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan
untuk perjuangan agama, membantu orang lain, membantu sahabat kita, membantu kerabat kita. Itulah harta yang sesungguhnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kala itu bernilai ibadah, maka kita nanti akan melihatnya. Dan itulah akan kita terima. Bapak Ibu, boleh saya tanya satu hal, Pak? Angsal, tangklet, Pak. Kira-kira Pak jenengan kula niki sedaya niki akeh dosane napa akeh pahalane, Pak? Dalem? Oke. Sing saking Jawi kathah dosane. Berarti lek dosa kok akhire nang neraka, Pak. Weh, hebat sampean wani, Pak. Berani berarti. Ya, Pak. Sebaik-baik orang adalah orang yang mengakui kesalahannya. Kita ini banyak dosanya, Pak. Monggo kita sarang-sarang bertaubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, kemudian kita ganti perbuatan yang lama yang tidak baik, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang soleh, perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu terakhir, Mas Azhar dan Rindu. Hari ini kita dapat berita yang luar biasa, Bapak Ibu. Semalam saya lihat berita di Metro TV di Kabupaten Nias, ya, Nias kalau tidak salah di Medan, ya. Itu Pak, sekdanya pelopor utama, Pak, narkoba. Wih, hebat kan, Pak? Hebat. Sekda, Pak, main di tempat hiburan, banyak cewek-cewek cantik, dia ditetapkan sebagai pengguna narkoba. Nah, ini pelajaran untuk kita semua. Narkoba itu nggak ada baiknya, Pak. Nggak ada, sedikit pun nggak ada baiknya. Yang kaya jadi miskin, yang sehat jadi penyakitan. Itu narkoba, Pak. Nggak usah di akhirat, Pak, di dunianya udah diburu sama polisi. Ya, nih Rindu sama Azhar, kalau punya uang nggak usah sing neko-neko, tabung, nabung sambil kita bersedekah dengan membantu sesama. Kalau nabung sudah, nah daftar haji, pergi umroh, bahagiakan orang tua, nggak usah aneh-aneh, nggak usah bergaya artis, Pak, nggak usah. Kita bukan kelasnya. Iya, nggak usah gaya artis, Pak. Artis itu kan hari ini nikah, seminggu lagi cerai, Pak. Iya. Makanya Bapak Ibu boleh lihat, boleh saksikan ketika saya memimpin pelaksanaan nikah. Sangat jarang sekali, kecuali ada permintaan khusus, minta dibacakan sego talik. Saya nggak pernah, Pak. Oh, baru nikah kok janji perpisahan. Lucu, Pak. Baru ketemu, belum menjalani kehidupan, sudah berjanji dengan perpisahan. Kadang-kadang bingung juga sih pemerintah nih, Pak. Ya, baru ketemu sudah ngomongkan soal perceraian. Nah, kembali ke narkoba tadi, ya, Azhar, ya, hati-hati, hati-hati. Yang satu ini, karena ini juga musuh agama, musuh pemerintah, musuh masyarakat. Kalau korupsi, Pak, korupsi itu yang dikorupsi uang negara, Pak. Kalau narkoba, Pak, seluruhnya yang kena, Pak. Keturunan kita, terus ke bawah kita. Lalu siapa, Pak, nanti penerus-penerus bangsa ini? Kalau kita, masyarakat yang tahu bahwa itu tidak dilarang oleh agama, dilarang oleh pemerintah, kita justru melanggar. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali apa yang saya sampaikan tidak berurutan, kurang bernilai. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi yang jelas apa yang saya sampaikan berdasarkan tuntunan agama, bersyukur kepada Allah, kemudian menjalankan perintah agama, sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, cari rezeki yang halal, kemudian baik dengan sesama. Insya Allah kita akan jadi bahagia fitini wa dunya hatal akhir. Terakhir kami ucapkan selamat kepada Rindu dan Azhar. Sampean ku oleh ning kene oleh, ning Sukoharjo oleh, atau kemana saja boleh. Yang penting di mana suami ada, istri di bawah. Ya.
duwe istri cantik ki resiko hati. Iya. Pak Badrun ki ya wis tuwa, Pak. Tapi kan masih bergejolak gitu. Umpama ditawani itu yo sik mikir gitu ya. Mana Pak Badrun ya? Nah, kalau nggak kenal nggak berani guyonan Pak ya. Nah, si rindu jaga suami, saling pengertian, ya saling melengkapi. Karena manusia ini di dunia ini nggak ada yang sempurna, adanya saling melengkapi, saling mencukupi. Bapak Ibu, kita sama istri kita nggak akan sempurna Pak kalau kita nggak bareng-bareng. Waduh karo tuku sepatu Pak, tuku sepatu bersitap nggak pantas Pak, kudu sepasang Pak. Nah, ben aku bareng, nah gitu. Pokoknya falsafahnya banyak lah ya. Terakhir Bapak Ibu, saya membaca puisi dari W.S. Rendra. Saya baca sambil tidur-tiduran itu Pak, nggak terasa neteskan air mata ya, nggak terasa Pak. Kita hidup di dunia ini semua adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan Pak? Istri titipan, anak titipan, harta titipan, punya siapa Pak? Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita ini diberi amanah untuk menjaga, kemudian sama yang punya diambil, kita ini merasa, wih Allah ini nggak adil nih, saya diuji nih, saya dapat musibah nih, iya nggak Pak? Iya. Keluarga kita ada yang meninggal, kita musibah nih. Sebenarnya bukan Pak, itu adalah haknya Allah, itu titipan, yang punya ambil. Amit, kalau titip HP kalian Pak Solihin, titip HP. Kan Pak Solihin tugasnya merawat, menjaga. Nah HP ini kok perlu cukup, kok Pak Solihin nesu wong HP ku sama dengan yang kita alami Pak. Harta benda, istri kita, sesuatu yang ada di dunia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengambilnya, ya losnya wae loh Pak. Iya, tapi rasanya ya abot Pak. Itu manusiawi Bapak Ibu. Makanya insya Allah dengan kita saling mengingatkan, saling berbagi pengalaman, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengetahuan, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas kepada Allah. Ketika kita diuji, kita ikhlas. Ketika kita dicoba, ikhlas ya. Khususnya kepada Rindu dan Azhar, ketika nanti mengarungi kehidupan berumah tangga pasti ada ujian dan cobaan, ikhlaskan saja, kita jalani. Ketika kita sudah diuji, kita sabar, kita lewati ujian itu, maka kelas kita akan naik, derajat kita naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya sudah janji jam 11 harus sudah sampai di kantor lagi. Rasanya cukup, nggak perlu dipanjangkan, nggak perlu dilebarkan. Tungone tiwoso, gede dawa rasa. Nah, gede ini dawa sabare, rasa ngibadahe. Nggih, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tutur kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan, mohon maaf kepada Pak Badrun, Pak Suprapto, sampai nggak kelingan Pak, nggak terlihat ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sedulur sedaya, nyuwun pangapunten. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian acara demi acara telah kita lalui bersama dari awal sampai akhir. Apabila kami dalam menyambut ataupun menghormati Bapak Ibu sekalian kurang berkenan, kami keluarga besar Bapak Sunarji dan Ibu Wahyuni saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sebagai pembawa acara, apabila dalam menyampaikan tertib acara dari awal hingga akhir ada yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, untuk acara yang ke-6 di sini
agar sekiranya Bapak pencatat perkawinan dari desa untuk bisa menambahkan doa terutama kedua mempelai dan hadirin sekalian. Dan beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina durrina maulana Muhammad sadil awalina wal akhirin sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan lil syakirin wa hamdan yafina ma wa yakfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudhhirna biha min sa'at wa tarfa'na biha al darajat wa tabalughuna biha bis-shawayat jamil khairat wa hayati wa dalmat. Allahumma fir lana dzunubana dzulban mahdina dzulban babina dzulban jadatina jadatina dzulban ustadina sayyidina masyaikina barbatina azwajina auladina dzurriyyatina wa dzulban jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal ahya wal amwat wal rahim. Allahumma hdina bihudak Allahumma hdina bihudak Allahumma hdina bihudak waj'alna man salu ridha wa la tuwallina wa la siwaka wa la tajannal khalaqana wa khususan Bishaini alif baina ma kama lafta baina adamah wa alif baina ma kama lafta baina wa sallallahu alaihi wasallam walif baina ma kama lafta baina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fil kubra bi rahmatika ya rahimin. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatina jami'an dzurriyyatika min dzurriyyatina min ahli wal khair wa alituqa wa risalah wa ahli ibadah wa ahli kalimatul istiqamah wa taj'al wa aj'al rabbana lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna aqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala kehadirannya dan doa yang telah diberikan kepada kami sekeluarga besar. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan berkah serta pahala yang berlimpah pada hadirin sekalian. Kami sekeluarga besar hanya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan di sini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajahmu pasti
dekat dirimu, tiada kata yang dapat aku ucapkan, hanya Tuhan saja yang tahu. Ku tahu cintamu kepada umat ku tahu bimbangnya kau tentang kami, syafaatkan kami. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Pastikan mengalir air mataku, kenapa jarang ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, Ya Rabbi ya Rahman, Anta Malikul Akwan. Ya Rabbi ya Rahman, Anta Wasi'ul Ghufran. Irhamna jami'an warzuqna imanan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman. Ya Rabbi ya Rahman, Anta Malikul Akwan. Ya Rabbi ya Rahman, Anta Wasi'ul Ghufran. Irhamna jami'an warzuqna imanan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman. Anta halimun ya Allah. Anta latifun ya Allah. Anta rahimun ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbi ya Rahman. Anta
Allah